ada kayak mau bangun sumur gitu ya, istilahnya apa, cari tempat air gitu ya di nganu. Itu asli tuh, ada tulang babi. Kalau saya berangkat sekolah itu banyak apa ya, kayak pecahan beling. Assalamualaikum Mas Aldo. Waalaikumsalam Kang. Dan assalamualaikum juga untuk sahabat-sahabat cerita misteri Via. Selamat malam semuanya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Terima kasih masih bersama cerita misteri Via. Hari ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai kisah yang sangat mistis dari pengalaman pribadinya. Oke, di depan sudah ada narasumber kita. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat malam Mas Aldo. Malam Kang. Itu katanya Mas Aldo pernah mengalami disantet oleh orang terdekat ya Mas ya? Benar sekali. Itu ceritanya bagaimana Mas? Pada jam 12 malam itu, waktu kita pada tidur semua, terus kebetulan ayah itu jam 12 malam itu pasti sholat, dan detik itu pun pada waktu itu atap rumah itu jatuh. Semua ya pada bangun semua. Oke, ditahan dulu Mas Aldo ceritanya. Oke, untuk sahabat-sahabat cerita misteri Via yang belum subscribe, ayo bantu kami dengan subscribe. Dan bagi sahabat-sahabat cerita misteri Via yang ingin menjadi narasumber, bisa kirim ceritanya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Baik sahabat misteri Via, saatnya kita mendengarkan dari kisah Mas Aldo yang terjadi pada tahun 2000. Jangan skip videonya, simak sampai akhir cerita. Inilah kisahnya. Langsung saja Mas Aldo, silakan cerita. Pada awal mula cerita itu, kami itu dari luar kota, emang asli kota emang. Terus lah saudara itu kayak minta beli di rumah sini loh, istilahnya itu di desa. Kalau udah berpikiran sih kalau deket saudara atau kerabat gitu ya, kalau emang satu desa itu kayak nggak enak atau gimana gitu. Itu udah pemikiran keluarga saya sih. Cuman keluarga saya itu berpikiran kalau deket keluarga itu kayaknya bisa enak gitu. Iya. Terus kan kebetulan ayah saya kan kerjanya jauh, Iya. luar kotaan gitu. Nah itu udah keputusan keluarga saya, ya wis lah beli di sana aja, di desa gitu, deket sama saudara gitu, kerabat. Terus beli itu kok aneh gitu loh. Iya. Anehnya itu apa? Sekarang aja nota, istilahnya nota itu udah ditandatangani, terus ada pemiliknya itu ya, siapa inisial A atau B gitu ya. Iya.
itu udah ada tantangannya, cuman di bawahnya itu kok ada contrengan namanya saudara saya atau kerabatnya dari ayah itu. Jadi kok aneh ya, keluarga saya berpikiran positif aja lah, istilahnya wong nota pembelian itu loh kan nggak begitu dipermasalahkan lah, nota aja. Nah terus udah dibeli, terus kita mau bangun rumah itu nggak boleh gitu loh, sama keluarga, sama kerabat dari ayah itu. Jadi disuruh pulang ke rumahnya sementara gitu katanya, tidur di sini aja. Nah terus tidur di situ, kok istrinya kerabat ayah saya itu kok nggak enak gitu loh, kayak gimana ya, tiap hari contohnya itu gini. Lah pada saat waktu bersih rumah kan mau cari sapu kok nggak ada gitu loh. Terus mau nyuci piring gitu ya, entah itu kemana, kayak apa sikat kayak apa itu loh nggak ada. Lah terus mau bersih pakai apa gitu. Terus ada aja yang apa yang dipermasalahkan tiap harinya itu. Terus ayah pada waktu luar kota gitu, ibu sendirian di rumahnya itu ya. Terus kok sering masalah gitu, kadang rumah itu dikunci, ibu nggak bisa masuk rumah gitu. Pokoknya harus aneh-aneh gitu. Pada waktu ayah keluar kota itu pasti aneh-aneh. Dari awalnya ini seperti itu. Terus kejadian agak lama gitu ya. Akhirnya berantem, tangga ribet lah. Terus memutuskan bahwasannya pengen bangun rumah di sebelahnya itu, yang saya beli itu, yang ayah beli itu ya, yang di sebelahnya. Bangun itu pun dirusui gitu loh. Ada kayak mau bangun sumur gitu ya, istilahnya apa, cari tempat air gitu ya di nganu. Itu asli tuh ada terus di dalamnya itu ada kotoran apa gitu. Itu zaman dulu itu udah nggak ngalir air itu. Kenapa Mas itu nggak? Ya karena apa ya namanya, orang kalau dengan mistis itu pasti gitu. Padahal keluarga saya nggak percaya akan mistis kayak gitu. Tapi buktinya itu disuruh orang, keluarga saya itu nyuruh orang gitu ya, masuk ke dalam sumur itu menemukan potongan terus apa, ada kembang atau segala macam gitu. Bisa loh masuk seperti itu. Itu apa gak mistis itu? Santet itu Mas. Iya. Nah itu enggak itu aja. Tiap harinya itu pasti kalau saya berangkat sekolah itu banyak apa ya, kayak pecahan beling, pecahan kaca itu ya, itu berserakan di depan rumah waktu keluar masuk rumah itu. Sampai ayah saya waktu berangkat kerja itu bannya itu bocor gitu, kena paku, kena apa gitu.
Dan apa ya, orang itu kok bisa kok jahat gitu ya, padahal orang deket kan ya, bukan orang lain gitu, istilahnya kerabat sendiri gitu loh, kok bisa. Nah, kesimpulannya itu berarti emang bener-bener nggak diharapkan keluarga saya di situ. Maksudnya keluarga Mas Aldo tidak diharapkan oleh kerabat ayahnya Mas Aldo untuk berpindah rumah di sana. Iya, betul. Dan emang tanah itu sebenarnya ini itu emang yang diharapkan itu bisa diambil sama kerabatnya itu. Jadi emang kita yang beli cuman atas nama dia gitu loh. Cuman nggak bisa mau ambil alih semua itu nggak bisa, karena keluarga saya emang orangnya emang berpendidikan gitu loh, dengan kerabatnya itu masih apa ya, lulusan apa itu nggak jelas lah istilahnya. Jadi ya wis cemburu tapi nggak kesampaian istilahnya gitu. Cemburu harta Mas ya. Iya. Terus setelah mengalami kejadian seperti itu, seperti apa, tulang dan lain-lain itu, Mas Aldo mengalami teror-teror apa? Yang paling mencekam itu rumah itu bisa bergerak sendiri loh. Dan itu pun nggak 1-2 kali, tiap malam hari sampai atap genting itu jatuh. Dan paginya ya wis kita berusaha nata genting itu, pada berjatuhan semua, ada 5 atau berapa itu jatuh. Dan anehnya pada waktu malam hari kejadian itu, paginya itu loh orangnya itu ketawa-ketawa gitu. Saya bukan nuduh loh ya, bukan nuduh ini. Kok anehnya itu waktu ya namanya ibu-ibu ya kan, pagi-pagi kan harus belanja gitu, kok malah kayak happy gitu loh dia dengan kejadian yang seperti itu. Kan kita berpikiran kan loh, kok aneh sih gitu. Wong tadi malam istilahnya itu dengan situasi yang kayak gitu ya, seharusnya kan tanya gimana, kan deket rumah itu. Itu keluarga saya ya sempet teriak juga, pasti kan denger gitu loh. Kok bisa paginya itu ketawa-ketawa sama tetangganya gitu. Nah terus itu nah, keluarga yang istilahnya itu ayah saya kan biasanya pulang malam gitu ya, itu udah nggak tidur lagi udah. Jadi nggak intinya itu nggak berusaha kalau malam itu diusahakan nggak tidur gitu loh, istilahnya kalau sholat apa gitu. Mungkin ya itu ya namanya kita di hidup itu di tanah Jawa ya istilahnya, emang kayak gitu sih. Usahakan tidur itu di atas jam 12 malam lah kalau bisa. Soalnya apa ya, kita itu nggak tahu, kita itu ada yang istilahnya itu yang rusuhi gitu loh. Pada dasarnya kita itu antisipasi gitu loh, antisipasi
kalau emang kita kerjaannya bisa buat apa ya, kalau nggak mengganggu kerjaan kita, ya wis lah, kita tidur di tengah malam atau apa, atau wis pokoknya jangan hindari sholat lah gitu. Intinya biar nggak kejadian kayak keluarga saya. Oh iya, Mas Aldo, saya mempunyai satu pertanyaan. Mas Aldo dengan kerabat Mas Aldo yang dari ayahnya itu, apakah sampai saat ini mengalami cekcok atau konflik apa gitu? Kalau sekarang keluarga saya bersama kerabat ayah saya itu ya masih konflik, cuman udah apa ya, yang dulu ya dulu, cuman kalau ketemu ya wis diem, nggak ada ngomong apa diem udah. Masih melakukan teror santetnya apa enggak, Mas? Enggak, sekarang udah enggak, soalnya udah wis kelihatan lah kedoknya gimana atau gimana, wis mungkin lama kelamaan dia itu kayak apa ya, malu gitu ketemu, apalagi ketemu keluarga saya yang sekarang, pasti malu lah, pasti kalau ketemu ya buang muka gitu. Itu sih. Untuk pesan-pesan dari Mas Aldo, mungkin ada pesan-pesan dari penonton cerita Misteri Via, boleh disampaikan, Mas? Jadi kerabat semua yang mempunyai atau sama ceritanya kayak keluarga saya itu, ya diusahakan tidurnya itu di atas jam 12 malam lah, biar kita selamat. Amin. Biar kita diberi apa ya istilahnya itu, ntar pokoknya itu pasti ada aja lah. Jadi maksudnya emang menurut orang Jawa itu kalau tidur malam itu mending lebih baik di atas jam 12 sambil disambi sama apa? Zikir. Ya benar. Sholat, tahajud, gitu Mas ya. Iya. Terima kasih Mas Aldo telah berbagi cerita pengalaman pribadinya ke channel kami Cerita Misteri Via. Saya Kang Indra dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.